Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nining Baroro, NIM T20194042. Di sini saya akan sedikit menjelaskan proses pencernaan pada manusia. Proses pencernaan pada manusia. Proses pencernaan adalah sistem yang berfungsi untuk melakukan penyederhanaan dan pemilihan bahan makanan menjadi zat makanan yang dapat diserap oleh tubuh kita, sehingga zat makanan tersebut dapat digunakan oleh sel-sel tubuh secara fisik maupun kimia. Adapun proses pencernaan pada manusia sebagai berikut. Yang pertama, mulut, rongga mulut. Proses pencernaan pertama kali terjadi di mulut. Di rongga mulut terdapat gigi yang berfungsi untuk menyobek, mengunyah zat-zat makanan secara mekanis, sehingga zat-zat tersebut lebih kecil dan memudahkan pekerjaannya enzim pencernaan, sehingga lidah berfungsi membantu proses penelan dan pencampuran makanan dalam mulut. Yang kedua yaitu faring. Faring merupakan persilangan antara saluran makanan dan saluran udara. Yang ketiga yaitu esofagus atau kerongkongan, yakni sebagai saluran panjang berotot yang menghubungkan rongga mulut dengan lambung. Tetapi sebelum menuju lambung, makanan harus melewati kerongkongan terlebih dahulu. Yang keempat yaitu lambung. Lambung termasuk organ dalam yang terbentuk menyerupai huruf J yang letaknya di bagian atas perut. Dan lambung ini termasuk organ pencernaan yang berbentuk dengan dipenuhi otot dan pembuluh darah. Sedangkan ukuran lambung variatif tergantung postur tubuh yang memiliki lambung. Yang kelima yakni usus halus. Usus halus di dalamnya terdapat dua proses pencernaan, yaitu secara kimiawi dan proses penyerapan sari makanan. Dan di dalam usus 12 jari ada dua saluran, yaitu saluran empedu, yakni kantong empedu di hati, yang dihasilkan oleh hati berfungsi untuk mengemulsikan lemak pada makanan. Yang kedua, saluran pankreas, yang berasal dari kelenjar pankreas yang mengandung enzim-enzim seperti amilase, enzim tripsin, dan enzim lipase. Usus halus terbagi menjadi tiga bagian. Yang pertama, duodenum, yakni usus 12 jari karena panjangnya sekitar 12 jari orang dewasa yang disejajarkan. Yang kedua, jejunum atau usus kosong, yakni karena pada orang yang telah meninggal bagian tersebut kosong. Yang ketiga, ileum, usus penyerapan, yaitu karena pada bagian ini zat-zat makanan diserap oleh tubuh. Yang keenam yakni hati. Hati terletak di bawah sekat rongga badan dan mengisi sebagian besar bagian atas rongga perut sebelah kanan. Hati membuat empedu yang terkumpul dalam kantong empedu. Pada waktu tertentu, empedu dipompa ke dalam usus 12 jari melalui saluran empedu. Yang ketujuh yakni usus besar. Setelah melewati usus halus, sisa makanan masuk ke usus besar, kolon. Kolon tersebut terdiri dari tiga bagian, yaitu kolon naik, datar, dan turun. Dan di dalam usus besar, sisa makanan mengalami pembusukan. Pembusukan ini dibantu oleh bakteri Escherichia coli. Air dan garam mineral dari sisa makanan tersebut diserap oleh usus kembali. Yang terakhir yakni anus. Anus bagian terakhir dari saluran pencernaan yang menggelembung disebut rektrum. Rektrum dan anus merupakan lubang tempat pembuangan feses dari tubuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alifil Fauziah Firdausi Santoso dengan NIM T20194055 akan menjelaskan mengenai struktur dan alat pencernaan mekanik dan kimiawi pada manusia. Dan alat pencernaan mekanik dan kimiawi pada manusia. Pencernaan kimiawi adalah pencernaan yang melibatkan zat kimia berupa enzim untuk menghancurkan nutrisi makanan yang besar menjadi ukuran yang lebih kecil agar mudah diserap tubuh. Proses pencernaan secara kimiawi dilakukan oleh enzim-enzim yang disekresikan oleh kelenjar-kelenjar pencernaan. Enzim adalah zat kimia yang menimbulkan perubahan susunan kimia terhadap zat lain tanpa enzim itu sendiri mengalami suatu perubahan. Proses pencernaan secara mekanik dan kimiawi biasanya terjadi pada rongga mulut dan lambung, sedangkan pencernaan secara
kimiawi hanya terjadi di usus kecil. Pencernaan mekanik adalah pencernaan yang melibatkan gerakan fisik dalam tubuh yang bertujuan untuk mengubah ukuran molekul makanan. Pencernaan kimiawi dan mekanik sama-sama dimulai dari dalam mulut, segera setelah makanan kita dikonsumsi. Keduanya saling bersinergi agar nutrisi makanan bisa tercerna dan terserap dengan baik sehingga bisa digunakan tubuh, jaringan, dan sel sebagai energi. Pertama, pencernaan kimiawi di mulut. Selain dicerna secara mekanik, makanan di mulut juga akan mengalami pencernaan kimiawi berkat air liur. Air liur mengandung enzim pencernaan yang memberi tanda bahwa pencernaan akan dimulai. Beberapa jenis enzim pencernaan kimiawi yang ada di rongga mulut termasuk linguolipase, yakni enzim yang bertugas untuk mencerna jenis lemak yang disebut trigliserida. Kemudian amilase saliva, yaitu enzim yang mencerna karbohidrat sebagai polisakarida. Kedua, pencernaan kimiawi di tenggorokan, faring atau kerongkongan esofagus. Tenggorokan atau faring merupakan seluruh saluran alat pencernaan yang menghubungkan rongga mulut ke kerongkongan atau esofagus. Saring juga berhubungan dengan rongga hidung yang berfungsi untuk memproduksi suara. Makanan yang ditelan dari mulut masuk melalui tenggorokan dan diteruskan ke tabung berotot esofagus. Ketiga, pencernaan kimiawi di lambung. Setelah dari mulut, makanan akan bergerak melalui kerongkongan menuju lambung. Terdapat dua enzim utama dalam lambung untuk mencerna makanan ini secara kimiawi, yaitu pepsin, yakni enzim yang mencerna protein menjadi peptida yang lebih kecil. Kemudian lipase lambung, yaitu enzim yang juga bertugas untuk mencerna trigliserida. Terdapat dua enzim utama dalam lambung, yakni pepsin untuk mencerna protein dan lipase untuk mencerna triglida. Di dalam lambung, tubuh juga akan menyerap zat-zat yang larut dalam lemak, seperti aspirin dan alkohol. Makanan yang sudah melewati pencernaan kimiawi dan penyerapan di lambung akan menghasilkan KIM atau bubur makanan yang kemudian akan bergerak menuju usus halus. Yang keempat, pencernaan kimiawi di usus halus. Usus halus boleh jadi merupakan pusat terjadinya penyerapan kimiawi. Di usus halus terjadi pencernaan komponen kunci dalam makanan seperti asam amino, peptida, dan glukosa untuk energi. Enzim yang dihasilkan sangat beragam, yang juga disumbang oleh pankreas di dekatnya. Berikut ini beberapa enzim dari pankreas yang amat krusial dalam pencernaan kimiawi. Yang pertama, amilase pankreas, yang juga bertugas untuk mencerna polisakarida menjadi disakarida. Yang kedua, lipase pankreas, yakni enzim yang juga membantu mencerna trigliserida menjadi asam lemak. Yang ketiga, nuklease pankreas, enzim untuk mencerna asam nukleat untuk menjadi nukleotida. Yang terakhir, proteinase pankreas, yakni enzim yang bertugas dalam pencernaan peptida dari protein menjadi asam amino. Setelah itu, pencernaan kimiawi di usus halus juga akan bertopang pada enzim-enzim yang dilepaskan oleh usus ini. Beberapa enzim tersebut termasuk maltase, enzim yang bertugas untuk mencerna maltosa hasil pencernaan polisakarida menjadi glukosa yang merupakan monosakarida. Yang kedua, sukrose, yakni enzim yang mencerna disakarida. Sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. Yang ketiga, peptidase, yaitu enzim yang juga mencerna peptida dari protein menjadi asam amino. Yang keempat, lipase, enzim yang juga mencerna trigliserida menjadi asam lemak dan gliserol. Kemudian enterokinase, enzim yang bertugas mencerna tripsinogen menjadi tripsin.
Yang terakhir laktase, yaitu enzim yang berperan untuk mencerna laktosa menjadi glukosa dan galaktosa. Terakhir, pencernaan kimiawi di usus besar. Usus besar tidak memiliki enzim pencernaan. Penghancuran makanan lebih lanjut dilakukan oleh bakteri di usus ini. Di dalam usus besar terjadi pula penyerapan vitamin, mineral, dan air. Setelah penyerapan air terjadi di usus besar, sisa makanan akan turun menuju rektum dan dikeluarkan melalui anus. Di bagian kolon ini juga terjadi penyerapan air dan vitamin K. Setelah itu, zat makanan yang sudah dicerna akan disimpan di rektum dan dieliminasikan melalui kanalis anal ke anus dengan gerakan peristaltik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan, nama saya Fajar Dwi Cahyo dengan NIM T 2019-4073. Saya di sini akan menjelaskan tentang fungsi masing-masing alat pencernaan. Pencernaan merupakan proses yang terjadi dalam setiap tubuh makhluk hidup. Dengan proses pencernaan, setiap makanan dan minuman yang telah dikonsumsi dapat berubah menjadi energi. Perlu teman-teman ketahui bahwasanya fungsi masing-masing alat pencernaan pada manusia ini yaitu ada dua jenis proses pencernaan manusia, yaitu proses pencernaan secara mekanis dan pencernaan secara kimiawi. Pencernaan mekanis terjadi di mulut, yaitu penghancuran makanan oleh gigi yang kemudian dibantu oleh lidah. Pencernaan kimiawi terjadi di dalam mulut, usus, dan lambung dengan bantuan enzim. Kemudian bagian pencernaan yang ada pada tubuh manusia diantaranya yaitu adalah yang pertama adalah mulut atau yang sering kita sebut dengan sebutan oris. Proses pencernaan pertama kali yakni terjadi pada mulut. Fungsi dari mulut yaitu sebagai tempat masuknya makanan dan proses penghancuran makanan. Penghancuran ini dibantu oleh gigi, kemudian lidah dan air ludah. Air ludah itu yang kerap disebut dengan air liur yang ada pada mulut tersebut. Ketiga komponen itu berperan untuk mencerna makanan secara mekanis. Air ludah kemudian mencerna makanan secara kimiawi. Yang pertama yakni tadi adalah gigi. Gigi manusia yakni adalah terdiri atas gigi seri, kemudian gigi taring, dan gigi geraham, di mana gigi-gigi tersebut mempunyai fungsi sebagai berikut. Yang pertama yakni adalah gigi seri, yaitu berbentuk pahat menyerupai kapak. Kemudian berfungsi untuk memotong makanan. Kemudian yang selanjutnya yakni adalah gigi taring, berbentuk lancip dan runcing. Fungsinya yaitu untuk merobek dan mengoyak makanan yang ada dalam mulut tersebut. Dan yang terakhir yakni adalah gigi geraham, berbentuk rata, kemudian lebar dan bergelombang, yakni berfungsi untuk mengunyah makanan. Setelah kita membahas tentang gigi tadi dengan macam-macam gigi tersebut, sekarang yakni adalah kita menuju pada pembahasan lidah. Lidah juga membantu pencernaan makanan di dalam mulut. Lidah mempunyai beberapa fungsi antara lain mengatur letak makanan saat dikunyah, membantu menelan makanan dan mengecap rasa makanan. Lidah peka terhadap panas, kemudian dingin dan adanya tekanan. Jadi lidah ini itu peka terhadap cuaca yang sedang terjadi, yang sedang kita alami. Kemudian lidah dapat mengenyap makanan karena ada permukaannya terdapat bintil-bintil lidah. Pada bintil-bintil lidah ini terdapat saraf-saraf pengecap. Saraf-saraf pengecap yang terdapat pada setiap permukaan lidah ini mempunyai kepekaan rasa yang berbeda-beda. Itu menurut penjelasan yang telah kami paparkan dari kelompok kami, yaitu tentang bagian daripada alat fungsi masing-masing dari pencernaan. Kemudian setelah kita bahas tentang gigi, kemudian lidah, yang selanjutnya adalah air ludah atau air liur. Saat makanan dikunyah di dalam mulut, makanan akan dibasahi oleh air liur. Makanan menjadi licin dan mudah untuk ditelan. Enzim ini berfungsi untuk memecahkan karbohidrat secara kimiawi menjadi glukosa atau yang sering disebut dengan zat gula. Itulah sebabnya saat mengunyah nasi dalam waktu lama, kita akan merasakan yang namanya rasa. Biasanya rasa manis, kemudian asin, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya yaitu adalah menginjak pada kerongkongan, atau bahasa latinnya itu adalah esofagusi. Kerongkongan merupakan bagian alat pencernaan yang menghubungkan antara anggota mulut dan lambung.
Fungsi dari kerongkongan yaitu mendorong makanan ke lambung dengan gerakan meremas-remas makanan oleh dinding kerongkongan. Itu yang disebut dengan esofagusi atau kerongkongan. Kemudian setelah kerongkongan yaitu menuju pada lambung atau yang sering disebut dengan gastri. Fungsinya untuk mengaduk dan mencerna makanan yang berasal dari kerongkongan. Lambung dibagi menjadi 3 bagian, yaitu 1. Kardiak, bagian lambung yang terletak di bagian atas atau di dekat hati. Kemudian fundus, yang kedua ini adalah fundus, bagian lambung yang membulat terletak di tengah. Yang ketiga ini adalah pilorus, bagian ujung lambung yang terletak di dekat usus halus. Di dalam lambung ini terjadi pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Ketika proses pencernaan terjadi di lambung, otot-otot dinding lambung berkontraksi. Hal tersebut menyebabkan makanan akan tercampur dan teraduk dengan enzim serta asam klorida. Bagian akhir dari saluran pencernaan yaitu adalah berupa lubang keluar atau yang sering kita sebut yakni adalah anus. Anus sendiri itu adalah sisa pencernaan dari usus besar yang dikeluarkan melalui anus. Anus berfungsi sebagai tempat pembuangan sisa hasil proses pencernaan. Bahan padat hasil pembusukan dikeluarkan sebagai tinja. Sisa pembusukan berupa gas dikeluarkan berupa kentut. Sisa pencernaan yang berupa cairan disalurkan dan disaring di dalam ginjal. Cairan yang tidak berguna kemudian dikeluarkan melalui lubang kemih berupa air seni. Kemudian di bagian ini ada suatu cincin berotot atau yang sering disebut dengan Schlesinger ani, yakni menjaga anus agar tertutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bella Umraisyah Febrianti dengan NIM T2019-4065. Di sini saya akan memaparkan tentang proses pencernaan secara mekanik dan kimiawi pada manusia. Proses pencernaan secara mekanik dan kimiawi pada manusia. Yang pertama, proses pencernaan secara mekanik. Di dalam tubuh, pencernaan mekanik dilakukan melalui 3 tahap, yaitu proses pengunyahan di mulut, pengadukan di lambung, dan yang terakhir ada namanya segmentasi pada usus halus. Nah, di pencernaan mekanik ini ada yang namanya gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas makanan secara tidak sadar oleh otot esofagus, lambung, serta usus untuk memecah makanan sehingga makanan nantinya bisa turun melewati sistem pencernaan. Yang kedua, proses pencernaan secara kimiawi. Pencernaan kimiawi dimulai langsung pada saat makanan memasuki mulut yang kemudian akan berakhir di usus besar. Pencernaan kimiawi di mulut. Selain dicerna secara mekanik, makanan di mulut pun akan mengalami pencernaan kimiawi berkat air liur. Nah, air liur sendiri mengandung enzim pencernaan yang memberikan tanda bahwa pencernaan akan dimulai. Pencernaan kimiawi yang ada di rongga mulut yaitu yang pertama ada lingual lipase, yakni enzim yang bertugas untuk mencerna jenis lemak yang dinamakan trigliserida. Yang kedua yakni ada amilase saliva, ialah enzim yang mencerna karbohidrat sebagai polisakarida. Pencernaan kimiawi di lambung. Setelah dari mulut, makanan akan bergerak melewati kerongkongan menuju lambung. Dalam lambung, tubuh akan menyerap zat-zat yang larut dalam lemak, seperti halnya aspirin dan juga alkohol. Makanan yang sudah melewati pencernaan kimiawi serta penyerapan di lambung akan menghasilkan kim atau bubur makanan yang selanjutnya akan bergerak menuju usus halus. Di lambung yang mana guna mencerna makanan secara kimiawi ialah yang pertama pepsin, yakni enzim yang mencerna protein menjadi peptida yang lebih kecil. Yang kedua ada enzim lipase lambung, adalah enzim yang berperan untuk mencerna trigliserida. Pencernaan kimiawi di usus halus. Di sini merupakan pusat terjadinya penyerapan secara kimiawi. Di usus halus terjadi pencernaan komponen kunci pada makanan, seperti asam amino, peptida, dan glukosa untuk energi. Setelah itu, pencernaan kimiawi di usus halus juga akan bertopang pada enzim-enzim yang dilepaskan oleh usus ini. Enzim-enzim tersebut ialah yang pertama maltase.
enzim yang bekerja untuk mencerna maltosa hasil pencernaan polisakarida menjadi glukosa yang merupakan monosakarida. Yang kedua yakni ada sukrosa, yaitu enzim yang mencerna disakarida sukrosa menjadi glukosa serta fruktosa. Yang ketiga ada peptidase, enzim yang mencerna peptida dari protein menjadi asam amino. Kemudian ada lipase, yakni enzim yang juga mencerna trigliserida menjadi asam lemak gliserol. Enterokinase, yakni enzim yang berperan mencerna tripsinogen menjadi tripsin. Yang selanjutnya yakni laktase, enzim yang bertugas guna mencerna laktosa menjadi glukosa dan galaktosa. Di dalam usus halus akan terjadi juga penyerapan nutrisi dan sebagian air. Usus besar. Usus ini tidak memiliki enzim pencernaan. Penghancuran makanan lebih lanjut dilakukan oleh bakteri di usus ini. Pada usus besar terjadi penyerapan vitamin, mineral, dan juga air. Setelah penyerapan air terjadi di usus besar, sisa makanan akan turun menuju rektum yang kemudian dikeluarkan melalui anus. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan tentang penyakit pada sistem pencernaan. Di sini sudah ada beberapa macam penyakit yang ada pada sistem pencernaan. Yang pertama yakni diare. Diare adalah salah satu gangguan pencernaan yang banyak dialami, di mana gangguan pencernaan tersebut membuat perut merasa mules dan feses penderita diare akan menjadi lebih encer. Yang kedua, MAH. MAH merupakan penyakit gangguan di mana dinding lambung mengalami peradangan. Gangguan ini disebabkan karena kadar asam klorida atau HCl yang terlalu tinggi. Kemudian sembelit. Sembelit merupakan salah satu gangguan pencernaan di mana si penderita akan mengeluarkan feses yang keras. Gangguan ini biasa terjadi disebabkan karena usus besar menyerap air terlalu banyak. Selanjutnya, wasir. Wasir merupakan penyakit gangguan pencernaan yang terjadi pembengkakan berisi pembuluh darah yang membesar. Nah, pembuluh darah yang terkena gangguan ini yaitu berada di sekitar atau dalam bokong, entah di dalam anus ataupun di dalam rektum. Radang. Appendix atau appendistis ataupun usus buntu merupakan peradangan pada bagian appendix atau usus buntu yang disebabkan oleh infeksi bakteri. Nah, infeksi dan peradangan ini terjadi akibat dari sisa makanan yang masuk ke appendix dan makanan tersebut kemudian membusuk serta sulit untuk dikeluarkan. Parotitis. Parotitis merupakan suatu jenis penyakit menular yang disebabkan oleh virus. Penyakit ini menyebabkan bengkak dan rasa sakit pada kelenjar parotis di antara telinga dan rahang sehingga menyebabkan pembengkakan pada leher bagian atas ataupun pipi bagian bawah, dan gangguan yang menyerang kelenjar ludah terutama kelenjar parotis. Caries gigi atau yang biasa disebut gigi berlubang merupakan kondisi gigi berlubang yang disebabkan oleh bakteri Streptococcus. Nah, bakteri ini mengubah karbohidrat menjadi asam laktat yang perlahan-lahan akan mengikis bagian emel gigi. Hepatitis. Hepatitis merupakan penyakit yang ditandai dengan peradangan pada organ hati. Hepatitis pada umumnya disebabkan oleh infeksi virus. Hepatitis juga dapat disebabkan oleh kebiasaan minum alkohol. Pembagian jenis hepatitis sebagai berikut. Hepatitis A yang disebabkan oleh virus hepatitis A melalui makanan ataupun minuman. Hepatitis B disebabkan oleh virus hepatitis B atau HBV. Hepatitis B bisa ditularkan melalui cairan tubuh seperti halnya darah dan air mani. Hepatitis C disebabkan oleh virus hepatitis C. Hepatitis C bisa ditularkan melalui cairan tubuh, terutama melalui berbagai pakai jarum suntik serta hubungan seksual tanpa kondom. Surat Al-A'raf ayat 31. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam khudhu dinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Artinya, wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Tafsiran Quraisy Shihab. Hai anak Adam, pakailah hiasan-hiasan yang berupa pakaian, materi yang menutupi aurat dan pakaian moral, yaitu berupa takwa di setiap tempat sholat.
waktu melaksanakan ibadah, dan menikmati makanan dan minuman. Semua itu kalian lakukan dengan tanpa berlebih-lebihan. Maka jangan mengambil yang haram, dan jangan melampaui batas yang rasional dari kesenangan tersebut. Allah tidak merestui orang-orang yang berlebihan. Adapun sikap tidak berlebihan ini, ilmu pengetahuan modern telah menetapkan bahwa tubuh tidak menyerap semua makanan yang masuk, tetapi hanya mengambil secukupnya. Kemudian berusaha membuang yang tersisa lebih dari kebutuhan. Di samping itu, lambung dan alat-alat pencernaan lainnya akan terporsir dan mengalami gangguan. Dengan begitu, seseorang akan menderita penyakit tertentu yang berhubungan dengan alat-alat tersebut. Di samping itu, ayat ini menganjurkan kita untuk makan yang baik-baik agar badan sehat sehingga kuat bekerja. Demikian pula sikap lebih-lebihan dalam mengkonsumsi makanan dapat menyebabkan berlebihan berat badan. Tubuh menjadi terporsir dan mudah terkena tekanan darah tinggi, gula, dan kejang jantung atau angina pectoris. Analisis pembahasan. Dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pada surat Al-A'raf ayat 31 dan tafsir Quraisy Shihab menunjukkan tentang anjuran mengkonsumsi hal apapun agar tidak berlebih-lebihan, baik pakaian, terlebih lagi dalam hal makanan dan minuman. Dalam ilmu kesehatan, bahwa tubuh tidak menyerap semua makanan yang masuk, tetapi hanya mengambil secukupnya. Kemudian berusaha membuang yang tersisa lebih dari kebutuhan, yang semua itu adalah bagian dari proses pencernaan pada manusia. Kemudian selanjutnya yakni adalah kandungan Quran surat Al-Maidah ayat 88 yang dimana di sini bahas tentang makanan dan minuman yang halal dan baik, yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun, yang dimana artinya adalah dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Kemudian ditafsirkan dalam tafsir Quraisy Shihab, yakni dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah rezekikan kepadamu, sebagai maf'ul atau objek dan majrur yang sebelumnya menjadi hal yang berkaitan dengan maf'ul itu atau objek itu. Kemudian dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya, yakni adalah pembahasan atau analisis pembahasan dari penjelasan yang ada pada tafsir dan kandungan yang telah saya sebutkan tadi. Bahwasanya dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan pada Quran surat Al-Maidah ayat 88, yakni membahas tentang makanan yang baik untuk kita konsumsi. Kata thayyiban dalam Al-Quran yaitu makanan yang berguna bagi tubuh, tidak merusak, kemudian tidak menjijikkan, enak, dan tidak kadaluarsa, tidak merugikan bagi yang mengkonsumsi, dan tidak bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari penjelasan surat Al-Maidah ayat 88 dan tafsir Quraisy Shihab terdapat kata thayyiban yang dimana mengisyaratkan pada makanan yang bergizi. Dilihat dari sifat-sifat yang telah disebutkan tersebut telah terkandung pada makanan yang bergizi. Mengenai makanan dan minuman yang halal lagi baik pada ayat 88 di atas mempertegaskan bahwa kata kullu yaitu adalah makan. Dalam ayat ini adalah menikmati. Menikmati maka mencakup minuman dan lain sebagainya. Manusia menikmati apa yang mudah baginya di antara yang baik dan halal. Dalam kata baik itu terkandung makna kesehatan jiwa dan rasa yang terdapat dari barang tersebut, misalnya daging, kemudian buah-buahan, sayuran, dan lain-lain yang mengandung gizi, protein, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh. Baik, selanjutnya yakni Quran Surah Abasa ayat 24 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim, falyanzuril insanu ila ta'amih. Artinya, maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Tafsir Muyassar oleh tim Mujama Rajafah Arahan Syekh Al-Alamah Dr. Shalih bin Muhammad Al-Syekh
Maka hendaknya manusia merenungkan bagaimana Allah menciptakan makanannya yang menjadi penopang kehidupannya. Kami mencurahkan air hujan ke bumi, kemudian membelah bumi dengan apa yang keluar darinya berupa berbagai jenis tanaman. Kami tumbuhkan di bumi ini biji-bijian, anggur, makanan untuk ternak, zaitun dan pohon kurma, kebun-kebun yang besar pepohonannya, buah-buahan, dan rumput-rumputan untuk kalian nikmati dan hewan ternak kalian. Kemudian analisis pembahasannya. Dapat ditarik kesimpulan bahwasannya pada Quran Surah Abasa ayat 24 dan tafsir Muyassar menjelaskan tentang makanan yang baik yang terdapat di muka bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintah manusia untuk memperhatikan makanannya, bagaimana Ia telah menyiapkan makanan yang bergizi yang mengandung protein, karbohidrat, dan lain-lain sehingga memenuhi kebutuhan hidupnya. Betapa begitu pentingnya kita menjaga pola makanan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dengan makanan-makanan baik yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini berguna bagi kesehatan, terutama pencernaan yang ada dalam tubuh kita. Surat Al-Hajj ayat 19 sampai ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Hadzani husmanij tasomu fi rabbihim falladzina kafaru tutti'at lahum siyabun minnar yusabu min fawqi ra'usihim mulhamim yusharu bihi ma fi butunihim wal julud walahum maqami'u min hadid, yang artinya inilah dua orang atau golongan mukmin dan golongan kafir yang bertengkar. Mereka saling bertengkar mengenai Rabb mereka. Maka orang kafir akan dibuatkan untuk mereka pakaian-pakaian dari api neraka. Disiramkan air yang sedang mendidih ke atas kepala mereka. Dengan air itu dihancur luluhkan segala apa yang ada dalam perut mereka dan juga kulit mereka. Dan untuk mereka cambuk-cambuk dari besi. Ibnu Habib Najih berkata dari Mujahid tentang ayat ini. Ini adalah perumpamaan orang kafir dan orang mukmin yang bertengkar tentang kebangkitan. Di dalam suatu riwayat lain, Mujahid dan Atta berkata tentang ayat ini, mereka adalah orang-orang kafir dan orang-orang yang beriman. Perkataan Mujahid dan Atta bahwa yang dimaksud dengan ayat ini adalah orang-orang yang kafir dan orang-orang yang beriman, mencakup seluruh perkataan serta menyangkut kisah Badar dan peristiwa lainnya. Ini adalah pilihan Ibnu Jahir dan pendapat itu adalah baik. Analisis dari pembahasan ayat ini menerangkan bahwa 6 golongan manusia tersebut di atas dapat dibagi kepada dua golongan saja, yaitu golongan kafir dan golongan mukmin. Yang termasuk golongan kafir ialah orang-orang Yahudi, orang-orang Sabi'in, orang-orang Nasrani, orang-orang Majusi dan orang-orang yang mempersekutukan Allah. Dalam ayat ini dan seterusnya digambarkan bentuk-bentuk hukuman dan azab yang akan diterima oleh orang-orang kafir serta bentuk-bentuk nikmat yang akan diterima oleh orang-orang mukmin kelak. Dalam ayat dan tafsir inilah kita mengetahui gambaran azab ukhrawi yang diterangkan Allah kepada manusia. Dengan keterangan itu, manusia dapat membayangkan bagaimana pedih dan hebatnya azab yang diterima orang-orang kafir di akhirat, sehingga gambaran itu merupakan kabar yang menakutkan baginya.